Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 7 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Untuk mengatasi kepadatan arus balik Lebaran 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung flag off one way nasional dari kilometer 414 Kalikangkung menuju kilometer 70 Cikampek Utama. Kompolnas mengapresiasi kinerja Polri dalam keamanan arus mudik. Tidak hanya itu, Polda Jawa Tengah mendapat apresiasi khusus terkait inovasi Valet Ride Polda Jawa Tengah untuk para pemudik sepeda motor tujuan daerah Jawa Tengah. Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri meninjau langsung kesiapan pengamanan di kawasan wisata Anyer, Banten pada Sabtu 5 April 2025. Wakapolri melakukan pengecekan sejumlah titik strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan aktivitas masyarakat. Pemirsa, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni menggelar konferensi pers terkait kasus penembakan yang terjadi di Jalan Raya Takisung dekat kantor Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Insiden tragis ini terjadi pada Minggu 30 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Dalam keterangannya, Kapolres Tanah Laut menjelaskan bahwa tersangka bernama Suyatno melakukan penembakan terhadap korban Saiful Anwar menggunakan senjata api rakitan. Tembakan tersebut mengenai bagian rusuk kanan korban, tepat di bawah ketiak, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di dalam perjalanan ke Rumah Sakit Haji Buyasin Tanah Laut. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula ketika tersangka Suyatno bersama anaknya Muhammad Zainal Abidin datang ke desa Benua Lawas untuk mencari istrinya Risnawati. Istri tersangka diduga pergi bersama korban Saiful Anwar. Saat itu tersangka melaporkan perihal kepergian istrinya kepada Kepala Desa Benua Lawas. Tersangka yang telah menyiapkan senjata api rakitan dari rumah segera mengejar korban. Saat korban berlari, ia terhenti setelah bertemu dengan anak tersangka Muhammad Zainal Abidin. Dalam situasi ini, dari jarak sekitar 8 meter, tersangka menembakkan senjata api rakitan ke arah korban yang membuatnya roboh di tempat. Setelah insiden tersebut, tersangka Suyatno ditangkap sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kalau mungkin sampai saat ini kita dendam asmara, kita sangkakan pidana itu pembunuhan berencana pasal 340. Dari hasil pengembangan, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah senjata api rakitan, 34 bungkus korek api kayu, 1 buah buku nikah, 5 buah potongan bahan proyektil timah yang belum dipakai, pecahan proyektil yang ditemukan di tubuh korban, dan barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dari penembakan ini adalah rasa sakit hati tersangka terhadap korban yang diduga memiliki hubungan asmara dengan istri tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dari tim Humas Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kompolnas mengapresiasi kinerja Polri dalam pengamanan arus mudik. Tidak hanya itu, Polda Jawa Tengah mendapat apresiasi khusus terkait inovasi Valet Ride Polda Jawa Tengah untuk para pemudik sepeda motor tujuan daerah Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas Ida Otari Purnamasari saat pengecek posko terpadu gerbang tol Kalikangkung. Dalam kunjungan ini turut hadir Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Baharudin Muhammad Syah,
Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan dan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi serta para pejabat utama Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pelaksanaan operasi Ketupat Candi 2025. Salah satunya, pelayanan inovatif yang diberikan adalah Valet Ride untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ini membantu masyarakat betul. Dalam rangka satu mengurangi angka kecelakaan karena capek. Yang kedua, Polri sendiri juga akan terbantu dengan berkurangnya jumlah arus sepeda motor yang lewat. Artinya apa? Bahwa kondisi kekrauditan di jalan akan berkurang. Program ini adalah terobosan dan inovasi dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang belum pernah dilakukan oleh Polda lain. Dalam program ini, Polda Jawa Tengah memfasilitasi keamanan dan kenyamanan pemudik roda 2 yang melintasi Pantura mulai dari Brebes akan diangkut menuju Semarang naik bus ber-AC, sedangkan kendaraannya diangkut towing. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Ida Utari Purnamasari menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polda Jateng dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Upaya pengelolaan lalu lintas di masa puncak mudik menjadi tugas besar kepolisian. Kompolnas juga memberikan apresiasi terhadap program Valet Ride yang digagas oleh Polda Jawa Tengah karena sangat membantu pemudik terutama yang menggunakan sepeda motor. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri meninjau langsung kesiapan pengamanan di kawasan wisata Anyer, Banten pada Sabtu 5 April 2025. Didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto beserta para pejabat utama Polda Banten. Wakapolri melakukan pengecekan sejumlah titik strategis untuk memastikan kelancaran dan keamanan aktivitas masyarakat. Kapolres Cilegon, Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanegara juga turut hadir mendampingi Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri meninjau langsung jalur wisata Anyer Cinangka. Pengecekan dilakukan untuk memastikan pelayanan prima kepada masyarakat berjalan dengan maksimal. Wakapolri mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas dalam kondisi siap siaga dan segala persiapan telah matang untuk menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Wakapolri melakukan pengecekan terhadap pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, dan pos pantau yang tersebar di wilayah Anyer. Pengecekan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pos-pos yang didirikan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, baik itu dalam hal pengaturan lalu lintas serta pengamanan tempat wisata. Pentingnya koordinasi yang solid antara seluruh instansi terkait agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Wakapolri menutup arahannya dengan harapan agar para personil menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Dari tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pangandaran dibantu Kodim 0625, Pangandaran dan unsur pemerintah daerah menerbitkan kegiatan pertunjukan ketangkasan anjing dan babi hutan adu bagong di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur. Kegiatan ini dinyatakan ilegal karena tidak mengantongi izin resmi. Polres Pangandaran dibantu Kodim 0625 Pangandaran dan unsur pemerintah daerah menertibkan kegiatan pertunjukan ketangkasan anjing dan babi hutan atau adu bagong di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini dinyatakan ilegal karena tidak mengantongi izin resmi serta melanggar pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Selain tidak berizin, acara tersebut mendapat penolakan dari tokoh agama, Polsek, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat. Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dan memberi imbauan kepada panitia. Namun, karena kegiatan tetap dilanjutkan, langkah tegas diambil demi menjunjung hukum dan melindungi hewan dari kekerasan. Penertiban dilakukan dengan dukungan TNI, termasuk pembentukan Satgas Gabungan yang bertugas melakukan pencegahan, pengamanan, dan penegakan hukum di lokasi. Kami dari unsur TNI, Polri, Pemda melakukan penertiban kegiatan yang tidak memiliki izin dari lingkungan setempat maupun sampai dengan tingkat
Polres tentunya. Jadi kegiatan ini ya kami anggap oleh kegiatan ilegal. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada panitia untuk tidak dilaksanakan. Namun panitia tetap bandel, ya, terus sosialisasikan bahwa kegiatan ini seolah-olah sudah ada mendapatkan izin dari pihak pemerintah daerah tempat ya maupun pihak kepolisian. Sampai kemarin pun kami mengingatkan secara tegas untuk tidak dilaksanakan. Namun hari ini pada kenyataannya masih tetap melaksanakan. Dan berdasarkan aturan undang-undang tentunya kami melakukan tindakan tegas dengan melakukan pertama yang menghimbau kepada masyarakat maupun peserta maupun panitia yang ada untuk membubarkan kegiatan dengan sendirinya. Selama operasi berlangsung, situasi berjalan aman dan kondusif tanpa perlawanan dari panitia. Meskipun sempat bersikuku, diketahui panitia juga melakukan penarikan tiket dari masyarakat tanpa izin resmi, menjadi salah satu dasar kuat untuk tindakan hukum. Langkah ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk mentaati hukum dan menjauhi kegiatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan hewan. Dari Tim Humas Polres Pangandaran Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.